Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah masyarul muslimin, para pemirsa Robert TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, tentunya pelajaran yang sangat penting, sangat berharga buat kita, yaitu terkait dengan pelajaran bahasa Arab. Yang mana di antara faedah yang kita dapatkan kalau kita belajar bahasa Arab, bahwasanya dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, maka ini akan semakin menguatkan identitas kita selaku seorang muslim. Yang tentunya bahwasanya bahasa Arab ini bukan hanya bahasanya orang Arab, akan tetapi bahasa Arab menjadi bahasa umat Islam. Yang mana kita tahu semua bahwasanya sumber agama kita itu bersumber dengan bahasa Arab, ya, baik Al-Quran maupun hadis ataupun kitab-kitab para ulama, itu semuanya dengan bahasa Arab. Maka untuk itu, ya, para pemirsa sekalian, ya, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memudahkan bagi kita untuk, ya, bisa mengambil faedah-faedah dari ilmu bahasa Arab ini. Dan untuk itu para jamaah, mari kita melanjutkan pelajaran kita, ya, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natik Nabiha karya Dr. Abdul Rahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada di kitab jilid yang ketiga, ya, kitab jilid yang ketiga, dan kita sudah berada di latihan-latihan yang ada di pelajaran yang keempat. Nah, di pelajaran keempat, ya, kitab jilid ketiga, kita sudah sampai kepada latihan yang ke-9. Dan itu bisa dibuka, ya, bukunya halaman 47, ya, halaman 47 latihan ke-9. Nah, di latihan ini, ya, mu'alif menyampaikan kepada kita tentang pembahasan ma'ana biwafil. Ini bisa kita jelaskannya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ma'ana ini, ya, dari ma'nafiyah yang kemudian, ya, dikenal sebagai ma'al-hijaziyah, yang dikenal dengan ma'al-hijaziyah. Ya, apa sih maknanya ma'al-hijaziyah ini? Ya, ma'al-hijaziyah itu maknanya bahwasanya ini adalah kata ya, ma yang banyak digunakan oleh orang-orang Hijaz, yang fungsinya itu seperti kata laisa. Nah, karena dia seperti kata laisa, berarti setelahnya kata ma itu isimnya marfu. Sedangkan khobar dari laisa itu adalah mansub. Dan demikian juga dalam penggunaan dari kata ma ini. Nah, sehingga ini ma ini seperti contohnya ini, ma hadza basyaron. Ma ini seperti laisa, maka hadza ini isimnya ma, dia menjadi marfu, ya, dan basyaron menjadi mansub. Ma hadza basyaron. Nah, dalam contoh ini ma ana bighafil, ya, ma seperti laisa dan ananya sebagai marfu, ya, isimnya ma, dan kemudian bighafil ada tambahan bi di sini. Bi-nya ini disebut dengan ba zaidah, ya, ba zaidah, ya, yang disebut dengan, ya, contoh ini wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, fungsinya ba sendiri ini apa? Nah, fungsinya ba itu, ya, ada tambahan ba itu bermakna sebagai penegasan dalam penafian, dalam pengingkaran, ya. Sehingga kalau misalkan disebutkan, ya, ma'ana ghafilan, ya, bukanlah aku itu lalai, bukanlah aku orang yang lalai, tapi kalau ada tambahan bi berarti ma'ana bighafilin. Jadi bukanlah aku orang yang benar-benar lalai, ada penekanan di sana. Sama sekali aku tidak lalai, ya, dari. Nah, kalau dalam contoh kalimat di dialog kan dari apa yang kamu, ya, kamu lakukan, kan gitu. Nah, inilah yang kita pahami dari ma'al hijaziyah ini. Nah, latihannya dari latihan 9 ini, maka mu'alif menyampaikan kepada kita, ya, perintahnya bahwasanya, ya, di sana ikra, ya, ikra al-mithala. Jadi bacalah contohnya yang ini, yang pertama ini, ya, ini contohnya, ya.
Thumma adkhil ma al-hijaziyah alal jumal atiyah. Kemudian masukkan ma al-hijaziyah pada kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya kita lihat ya, anta mujtahidun. Ya, anta mujtahidun. Lalu kemasukan ma berarti ma anta mujtahidan ya. Ini antanya menjadi marfu sebagai isim dari ma, dan kemudian mujtahidan mansub sebagai khobarnya, khobar ma. Jadi ma anta mujtahidan. Nah, kemudian ditambahkan lagi ma anta bi mujtahidan, tambahan bi maka menjadi majrur ya, ma anta bi mujtahidin. Nah, silakan sekarang bisa dilanjutkan untuk yang 3 soal ini. Ana qari'un, nahnu tujarun, dan yang ketiga adalah huwa qaribun. Silakan bisa dikerjakan dulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya, sekarang coba kita cocokkan ya jawaban dari latihan yang ke-9 ini. Baik, kita tulis jawabannya. Ana qari'un ya, ana qari'un berarti ditambahkan dengan ma, jadi ma ana qari'an. Ya, ma ana qari'an. Lalu ya ini yang terakhir ya, menjadi mansub ya, ma ana qari'an. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya berarti dia ditambahkan bi ya. Maka menjadi ma ana bi, ya, tambahkan bi di depannya, bi qari'in. Ya, maka dia menjadi ya. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ana qari'un, ma ana qari'an ya, ma ana bi qari'in. Nah, baik, yang kedua. Nahnu tujarun. Ya, ditambahkan ma, maka dia menjadi ma nahnu tujaron. Ya. Ma nahnu ya tujaron. Ya. Ya mansub ya. Ma nahnu tujaron. Baik. Dan kemudian kalau ditambahkan bi ya berarti ma nahnu, tambahkan bi di depannya, bi ya, maka akhirnya berubah menjadi tujarin ya, ma nahnu bi tujarin. Ya, mudah insyaallah ya. Baik. Nah, lalu yang ketiga ya. Huwa qaribun. Ya, maka kemudian tambahkan ma, dia menjadi ma huwa qariban. Baik. Ya. Dan kalau kemudian ditambahkan bi, maka dia menjadi ma huwa ya bi qaribin. Baik, selesai. Baiklah para pemirsa, ini untuk latihan yang ke-9 ya. Latihan yang ke-9 terkait dengan ma al-hijaziyah ini. Nah,
Selanjutnya ya kita masuk kepada latihan berikutnya ya. Nah, latihan berikutnya, latihan yang ke-10 menyampaikan had ya, mudhari al-af'al al-atiyah ya, datangkan bentuk fi'il mudhari dari kata kerja berikut ini. Nah, di sini ada 10 ya kata kerja dalam bentuk fi'il madhi. Nah, silahkan sekarang para pemirsa bisa mengerjakan, menuliskan yaitu masing-masing dari fi'il ini fi'il mudhari'nya. Nah, silakan ya bisa dilihat di kamus ya untuk menuliskan fi'il mudhari' dari kata-kata ini. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya coba sekarang kita cocokkan jawaban-jawabannya ya. Baik, dari yang pertama. Dari kata kafala. Ya, kata kafala ini fi'il mudhari'nya apa? Ya, jadi kata kafala itu fi'il mudhari'nya adalah yakfulu. Ya, kita tulis di sana ya, yak dengan harokat sekalian ya. Yakfulu. Ya. Kafala yakfulu. Ya, bisa kelihatan ya, kafala yakfulu. Lalu berikutnya ada kata asifa. Ya. Kata asifa, maka fi'il mudhari'nya adalah yaksafu. Ya. Ya, yaksafu. Baik. Ya asifa, yaksafu. Lalu ada kata waroda. Ya. Waroda fi'il mudhari'nya adalah yaridu. Ya ridu. Baik. Dan lalu ada kata sabako. Ya. Kata sabako ini fi'il mudhari'nya adalah yasbiqu. Yasbiqu. Tidak cukup ya. Sekali lagi. Baik. Nah, baik, ini untuk baris yang pertama. Lalu untuk baris yang kedua ada kata ghafala. Ya. Ghafala yaghfulu.
ghafala yaghfulu. Lalu ada kata naharo. Naharo jadi yan haru. Naharo yan haru. Lalu ada kata farro, ya. Farro mudhari'nya adalah yafirru. Farro, ya, yafirru. Lalu salako yasluku. Taib salako salako yasliku. Nah, tinggal dua, ya. Ini falako, ya, yafliku, ya, falako yafliku, dan terakhir abaro, ya, ya buru. Taib, nah, alhamdulillah ini bentuk mudhari'nya ada bentuk maknanya, ya. Kafala yakfulu itu maknanya adalah dia menanggung, ya, menanggung atau menjadi penjamin gitu, ya. Kafil itu orang menjamin, jadi orang yang menjamin, ya. Kafala menjamin atau menanggung. Lalu asifa yaksafu itu maknanya adalah dia menyesal, ya. Sangat level asif itu kan sangat disesalkan gitu, ya. Jadi asifa yaksafu itu menyesal. Lalu waroda yaridu ini maknanya adalah muncul atau datang, ya, ada gitu, ada muncul atau datang atau ada, ya, waroda. Lalu ada kata sabako yasbiku, ya, musabako, ya. Sabako berarti itu perlombaan atau ya sabako mendahului, ya, mendahului, yasbiku mendahului. Lalu ada kata ghafala yaghfulu, ya, ini lalai, ya. Lalu ada kata naharo yanharu, ya. Ini kan apa kalau dalam Al-Qur'an itu kan fala tanhar, ya. Jangan kamu hardik, jangan kamu bentak. Jadi nahar ini membentak, ya, membentak atau menghardik, ya. Lalu farro yafirru, ya, ini maknanya adalah lari atau kabur gitu, ya. Nah, salako yasliku, ya, ini maknanya adalah merebut, ya, merebut. Salako yasliku, merebut, bisa juga memanggang, ya, merebut sama memanggang. Lalu falako yafliku, ya, surat al-falak, ya. Al-falak itu berarti dia meretak gitu, ya, merekah atau membelah gitu, ya, yafliku. Dan terakhir ada kata abaro ya'buru, ya, itu maknanya adalah menyeberang atau melewati. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selesai sampai latihan yang ke-10. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini menambah keilmuan kita dalam bahasa Arab, ya, tentunya. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang
bermanfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan kita cukupkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.